Hai, balik lagi di Rumah Tua. Hubungan di antara saudara kembar itu memang unik. Ada yang bilang kalau di antara saudara kembar itu salah satunya sakit, yang lainnya juga akan merasakan sakit. Atau juga ada kesamaan-kesamaan lain seperti makanan favorit dan juga hobi. Misalnya, aku punya saudara kembar, makanan favoritku itu bakso. Dan bisa jadi, mungkin aja nih saudara kembarku juga suka bakso. Dan aku hobi nyanyi, mungkin juga saudara kembarku itu hobi nyanyi. Tapi fakta-fakta itu nggak menutup kemungkinan adanya perbedaan di antara kedua saudara kembar tadi. Tapi gimana sih kalau ada hubungan di antara dua saudara kembar yang aneh dan mengerikan seperti The Silent Twins? The Silent Twins adalah julukan untuk dua anak perempuan kembar identik yang bernama June dan Jennifer Gibbons. Siapa sih mereka? Nah, kali ini Rumah Tua akan ngebahas tentang The Silent Twins. Penasaran? Let's break it down. June dan Jennifer Gibbons adalah dua saudara kembar yang lahir pada 11 April 1963 di Barbados dari orang tua imigran Karibia. Nah, setelah mereka lahir, orang tuanya pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke Haverfordwest, Wales. Saat balita, June sama Jennifer ini seringnya berkomunikasi cuma di antara mereka berdua aja. Orang tuanya masih merasa biasa aja karena anaknya masih balita. Tapi kebiasaan tersebut berlangsung lama sampai ketika mereka duduk di bangku sekolah. June dan Jennifer ini diketahui juga suka mengisolasi dirinya sendiri di kamar untuk bermain boneka, dan juga diketahui mereka ini jarang berbicara ke adik bahkan ke orang tuanya. Sakit apa orangnya? Mereka berdua ini nggak pernah berbicara dengan orang lain dan nggak tahu apa yang mendasari perilaku mereka ini. Dan bahkan mereka itu berbicara dengan bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh orang lain. Selain itu juga mereka itu berbicara dengan cepat, jadinya orang yang mendengar itu nggak mengerti mereka ngomong apa. Udahlah ngomongnya cepat, bahasanya juga yang orang lain nggak tahu, lengkaplah sudah. Nah, ketika di bangku sekolah, June dan Jennifer ini sering mendapatkan tindakan bullying dari teman-temannya. Mereka mendapatkan bullying itu karena mereka adalah orang kulit hitam dan di sekolah tersebut mayoritas orangnya itu kulit putih semua, dan makanya lah mereka dibully. Perlakuan rasis tersebutlah yang mengakibatkan mereka ini makin mengisolasi diri dan sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Bayanginlah kan, dia udah kulit hitam, dibully, udahlah di rumah dia nggak ngomong sama orang tua dan adiknya. Ya, lengkaplah sudah ya penderitaan June dan Jennifer. Nah, saat mereka berusia 14 tahun, mereka ternyata sempat dibawa ke dokter dan ke terapis supaya mereka ini mau berbicara dengan orang lain. Tapi cara tersebut gagal, nggak membuahkan hasil nih, karena mereka tetap aja nggak mau ngomong sama siapa-siapa, kecuali cuma sama mereka berdua aja. Akhirnya adalah salah seorang terapis yang menyarankan orang tuanya untuk memasukkan June dan Jennifer ini ke sekolah asrama. Di sekolah asrama itu pun juga diketahui June dan Jennifer ini diletakkan di kamar yang berbeda. Tapi sayangnya hal tersebut juga gak membuahkan hasil. Karena meskipun mereka dipisah kamarnya, mereka tetap gak mau ngomong nih satu sama lain. Tetap diam aja gitu kayak orang bisu. Karena nggak membuahkan hasil apapun dan mereka tetap kayak gitu, akhirnya orang tuanya menyarankan mereka untuk kembali pulang ke rumah. Pada Natal tahun 1979, June dan Jennifer ini diberikan hadiah buku harian sebagai kado Natal. Nah, dari sinilah mereka mulai rajin menulis, bahkan mereka sampai mengikuti kursus menulis kreatif melalui surat. Mereka pun bisa menghasilkan banyak tulisan kayak cerpen, novel, dan drama radio. Dari semua karya tulis yang berhasil mereka buat, ada keunikan yang tersimpan di balik karya-karya tersebut. Bisa tebak kira-kira apa ya keunikan dari semua karya tulis yang mereka buat? Yap, aku kasih tahu ya. Mereka menulis karya-karya tulis tersebut, tapi temanya tetap sama, yaitu tentang kriminal. Creepy ya guys. Seperti terinspirasi dari novel-novel yang mereka tulis, June dan Jennifer akhirnya merencanakan untuk membuat tindakan kriminal yang beneran.
Mereka merencanakan mulai dari mencuri sampai yang paling seramnya adalah membakar bangunan. Namun, alih-alih di penjara, kedua saudara kembar ini malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan keamanan super ketat bernama Broadmoor Hospital. Di rumah sakit ini pun mereka kembali dipisahkan nih kamar rawatnya. Tapi anehnya, mereka ini seperti punya telepati gitu loh, bisa berkomunikasi jarak jauh. Contohnya, di hari di mana Jun bisa memakan makanannya dengan lahap, nah di hari itu juga Jennifer tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dan kalau misalnya di hari tersebut Jennifer yang makan, maka yang akan melakukan mogok makan ya kembarannya tadi si Jun. Nah, di rumah sakit tersebut ternyata Jun dan Jennifer ini dekat dengan seorang jurnalis dari The Sunday Times yang bernama Marjorie Wallace. Artikel tentang The Silent Twins ini akhirnya dimuat di surat kabar The Sun dengan judul Genius Twins Won't Speak. Menurut Marjorie, kedua saudara kembar ini memiliki perjanjian yang aneh sekaligus mengerikan, di mana mereka ini bisa berkomunikasi dengan orang lain secara normal, tapi setelah salah satu di antara mereka itu mati. Nah, setelah 14 tahun tinggal di Broadmoor Hospital, mereka pun akan dipindahkan ke Caswell Clinic. Nah, rumah sakit ini terletak di Bridgend Wells dan lebih terbuka, serta pengamanannya tidak terlalu ketat seperti di Broadmoor Hospital. Nah, di perjalanan menuju Caswell Clinic, Jennifer terlihat membaringkan badannya ke pangkuan Jun, dan akhirnya Jennifer menghembuskan nafas terakhirnya. Jennifer meninggal pada tanggal 9 Maret 1993 pada usia 29 tahun. Masih muda, geng. Kematian Jennifer ini terasa aneh karena setelah dilakukan otopsi, dokter-dokter yang melakukan otopsi tersebut tidak menemukan racun atau obat-obatan di dalam darah maupun badannya si Jennifer. Dokter pun akhirnya menyimpulkan bahwa kematian Jennifer ini karena serangan jantung, dan sampai sekarang nih penyebab kematian Jennifer tersebut masih menjadi misteri. Setelah kematian saudaranya itu, kehidupan Jun berubah 180 derajat. Dia bisa berkomunikasi secara normal dengan orang lain. Dia juga bahkan ikut berorganisasi di daerah tempat tinggalnya di West Wales. Jun juga sempat melakukan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian. Jun juga pernah berkata bahwa saya akhirnya bebas. Jennifer merelakan nyawanya untuk saya. Apa maksud dari perkataan Jun? Entahlah. Nobody knows, nggak ada yang tahu apa maksud dari Jun tadi. Pada tahun 2016, Jun pernah ingin menuntut secara hukum rumah sakit Broadmoor Hospital. Jun mengaku selama hidup 14 tahun di rumah sakit tersebut, mereka tidak diperlakukan secara baik dan itu merusak kehidupan mereka berdua. Kesehatan Jennifer juga semakin memburuk ketika berada di rumah sakit itu. Namun tuntutan itu tidak pernah terjadi karena menurut orang tua Jun dan Jennifer, itu hanya akan sia-sia dan tidak akan bisa membawa kembali Jennifer yang sudah meninggal. Kasian ya. Nah, yang mengharukannya lagi, di batu nisan Jennifer itu tertulis puisi yang dibuat oleh Jun. Isi puisinya adalah, "We once were two, we two made one. We no more two, true life be one, rest in peace." Nah, itulah tadi kisah tentang The Silent Twins, saudara kembar yang memiliki kebiasaan aneh dan mengerikan. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching, and I'll see you in the next creepy video.